Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 7 Maret. Permukaan jalan di sebelah sebuah lokasi konstruksi baru di distrik Chongxi, Kota Tainan, amblas pada kemarin petang. Diduga disebabkan oleh konstruksi yang sedang berlangsung. Sebuah truk kecil terjatuh ke dalam lubang besar yang muncul. Bahkan mobil derek yang diturunkan untuk mengangkatnya pun tergulir ke dalam. Untungnya tidak ada orang yang cedera. Dalam sekejap saja, truk kecil tertelan lubang 15 kali 5 meter sedalam 3 meter yang mendadak muncul. Sedan di sebelahnya juga nyaris terjatuh ke dalam. Amblasnya permukaan jalan ini terjadi tanggal 6 petang. Diduga disebabkan kelalaian di lokasi konstruksi di sebelah. Mobil derek yang diturunkan juga tergulir masuk ke lubang kedua yang muncul saat berusaha mengangkat truk. Pemerintah Kota Tainan segera memerintahkan penghentian konstruksi. Setelah keamanan untuk sementara dikonfirmasi oleh pakar, pihak konstruktor menegaskan akan segera melakukan perbaikan. MOHW mengumumkan instansi medis mulai sekarang dapat menyesuaikan biaya pendaftaran medis sendiri berdasarkan mekanisme pasar. Setidaknya 20% klinik berencana menaikkan biaya dan banyak petugas medis memuji kebijakan ini sebagai keadilan yang datang lambat. Tapi ada juga pakar yang mengimbau untuk menetapkan kembali kisaran biaya pendaftaran yang dapat dijadikan tolak ukur. Kisaran biaya rawat jalan adalah $150 dan biaya UGD adalah $300. Jika biaya yang dikenakan melebihi batas maksimal, permohonan harus diajukan ke Biro Kesehatan untuk ditinjau. Namun per tanggal 4 Maret, MOHW mengumumkan pembatalan sistem peninjauan biaya pendaftaran instansi medis. Artinya setiap instansi medis dapat menyesuaikan diri sesuai dengan mekanisme pasar. 什么都涨了，就只有薪水没涨，不是吗？所以这个东西也要涨，不是很奇怪吗？ Sebuah klinik di Taichung segera mengumumkan bahwa mereka akan menyesuaikan biaya pendaftaran per 18 Maret, sedangkan sebuah klinik di Taipei yang telah dibuka lebih dari 20 tahun tidak pernah menaikkan biayanya. Mereka menganggap penyesuaian kali ini sebagai keadilan yang datang terlambat. 其实是迟来的正义的，也是把这个法令的明确化而已。 Lin memperkirakan setidaknya 20% klinik mempertimbangkan untuk menaikkan biaya pendaftaran. Yayasan Reformasi Medis Taiwan menilai layanan medis tidak dapat dibandingkan dengan kegiatan komersial biasa dan meminta MOHW dan Komisi Perdagangan Adil untuk menetapkan kembali kisaran biaya pendaftaran yang dapat dijadikan tolak ukur. 尤其这个就医，它可能跟它的忠诚度、距离、疾病需求以及医病关系等等多面向都有息息的相关，不能单纯的用市场机制来对待。 MOHW menyatakan yang terpenting adalah instansi medis harus mengumumkan penyesuaian biaya terlebih dahulu agar warga memahaminya. Jika tidak, akan ditangani sesuai UU Kedokteran. Terkait apakah instansi medis boleh serempak menaikkan harga, semuanya diserahkan untuk ditangani oleh FTC. Terjadi kebakaran di sebuah rumah bertingkat di Taitung beberapa saat lalu. Pemiliknya mensinyalir kebakaran disebabkan earphone Bluetooth milik pekerja migran yang meledak saat pengisian daya. Insiden ledakan produk elektronik dengan baterai litium seperti ponsel dan bank daya kerap dilaporkan di masa lalu. Di Taiwan tercatat ada 91 kasus kebakaran terkait dengan produk baterai litium tahun lalu. Petugas damkar menyiram air ke dalam rumah yang dipenuhi asap tebal. Sebuah rumah lantai 3 di Taitung tiba-tiba terbakar. Seiring suara ledakan, 4 orang yang berada di dalam rumah langsung melarikan diri. Pemiliknya mensinyalir baterai litium earphone Bluetooth PMA terbakar dan meledak saat pengisian daya. Namun api yang berkobar dahsyat membuat petugas damkar berspekulasi ada tumpukan bahan yang mudah terbakar di dekat titik api. 就是床旁边就有插座，所以很方便。除非它突然很烫，我才会拔掉。 Ponsel, earphone, jam tangan cerdas, dan sebagian besar produk elektronik memiliki baterai litium. Berdasarkan hasil survei, banyak orang yang terbiasa meletakkannya di samping ranjang untuk mengisi baterai. Jika baterai litium rusak karena terbentur, selama diisi, resiko kebakaran baterai akan meningkat tajam. 以锂电池产品来讲的话，它的灭火最主要还是以大量的水来灭火是最重要的，不可以用布啊或者是之类的东西去盖它哈。 Menurut laporan kebakaran nasional, ada lebih dari 17.000 kebakaran tahun lalu, 91 diantaranya terkait dengan produk baterai litium. Departemen Pemadam Kebakaran mengatakan cara paling efektif untuk memadamkan api terkait baterai litium adalah dengan merendamnya di dalam air untuk mendinginkannya, atau menyiramnya dengan air dalam jumlah besar.
Di Checheng dan Hengchun di Pingtung, baru-baru ini terjadi banyak kasus hewan liar seperti musang yang menyerang masyarakat. Setelah ditangkap dan dilakukan tes, semuanya dinyatakan positif rabies. Mengingat bahwa hewan liar yang terinfeksi rabies kebanyakan adalah hewan di pegunungan dengan ketinggian rendah sehingga mudah menular pada anjing, kucing, dan juga manusia, Pemkab pun segera meningkatkan vaksinasi rabies untuk anjing dan kucing dan mengingatkan warga untuk lebih berhati-hati. Tanggal 29 Februari, seekor musang masuk ke rumah warga di Checheng Pingtung menggigit sarung tangan dengan agresif. Setelah ditangkap dan dilakukan tes, hewan tersebut dinyatakan positif rabies. Menangani meningkatnya infeksi rabies pada hewan liar di sejumlah desa di Pingtung sejak awal tahun, Pemkab telah meningkatkan vaksinasi rabies untuk anjing dan kucing. Rabies adalah penyakit yang mudah menular antar manusia dan hewan dengan angka kematian 100%. Hewan yang terinfeksi di pegunungan dengan ketinggian rendah mudah kontak dengan anjing, kucing, dan manusia. Maka dokter hewan mengimbau warga untuk secara inisiatif memvaksinasi hewan peliharaannya. Uber Eats Jepang meluncurkan robot pengantar otomatis di Nihonbashi di distrik Chuo, Tokyo pada tanggal 6. Usai menerima pesanan, robot akan mengambil makanan yang disiapkan di restoran dan mengantarnya ke lokasi luar ruangan yang ditentukan pelanggan. Dengan bentuknya yang kecil, lucu, dan warna hijau khas Uber Eats, banyak orang yang melihatnya pun bersorak, "Kawaii." Uber Eats Jepang bermitra dengan Mitsubishi Electric untuk meluncurkan robot pengantar otomatis. Setelah menerima pesanan, robot akan pergi ke restoran terlebih dahulu, menunggu toko menyiapkan makanan, lalu mengantar ke lokasi yang ditentukan agar pelanggan dapat mengambil makanannya. It can run by itself. You can know where to go once you upload the map locations, right? You can navigate exactly how to get there. But there's always a human operator in the background watching the robots to ensure that in the event of any emergency, there's very quick response. Robot pengantar ini mampu mencapai kecepatan 5,4 km per jam dan mampu menempuh jarak 300 meter dalam waktu sekitar 7 menit. Dilengkapi dengan sensor untuk menghindari orang dan rintangan serta memiliki tombol berhenti darurat. Saat menemui masalah, pejalan kaki juga dapat menghentikan robot tersebut. Uber Eats sebelumnya telah menawarkan layanan pengiriman robot di Amerika Utara dan Jepang adalah negara kedua yang meluncurkan layanan tersebut. Saat ini Uber Eats membiarkan robot yang bergerak cepat bekerja sama dengan beberapa restoran di Nihonbashi terlebih dahulu dan mereka hanya dapat mengantar makanan di luar ruangan. Namun di masa depan, seiring dengan meluasnya cakupan layanan, robot pengantar juga berpeluang memasuki gedung bertingkat atau dikirim ke rumah dan kantor pelanggan. Juga dapat menangani permintaan di daerah pedesaan untuk melayani warga lansia. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan.